Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Menahem Ali Official dan Geraha Mu'alaf. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu mengadakan kajian-kajian yang istimewa ya. Dan seperti biasa, malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Selamat malam, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendekati Natal ini, bagaimana kabarnya ini? Mendekati hari istimewa, Iya. hari Natal. Saya baik-baik saja. Semua bisa merayakan bagi mereka yang merayakannya, dan kita harus toleransi kepada siapapun dan mempersilahkan untuk mengaplikasikan keyakinan itu sesuai yang diyakininya. Baiklah saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini seperti janji saya kemarin, malam hari ini karena momennya momen Natal besok ini ya, sekalian kita teringat akan fitnahan terhadap Ustadz Menahem Ali. Waktu itu Ustadz Menahem Ali dituduh bahwa beliau mengatakan bahwa Bunda Maria itu dihamili oleh tentara Romawi yang bernama Pantera, dan itu sempat viral ya beberapa tahun yang lalu, dan itu yang motong itu adalah seorang pendeta. Ya, inisialnya Yusuf lah, Yusuf itu. Yusuf Manubulu, Yusuf Manubulu. Pendeta Yusuf Manubulu. Jadi pada malam hari ini akan kita dengarkan kronologi yang sebetulnya bagaimana kok Ustadz Menahem Ali bisa berkata bahwa Bunda Maria itu dihamili oleh tentara Romawi yang bernama Pantera. Itu pasti ada kronologinya ya. Videonya itu sebetulnya panjang tetapi dipotong. Nah, pada malam hari ini kita akan dengarkan lagi ini kisah soal ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Edi yang sudah memberikan pengantar kepada pemirsa mengenai peristiwa di masa lampau yang sebenarnya itu ada kesalahpahaman, karena memang ini menjadi isu yang sangat kontroversi dari dokumen tiga agama yang kita kenal sebagai agama-agama Ibrahimiyah atau agama-agama Semitik. Nah, karena kita sebagai seorang Muslim, mau tidak mau kita sudah punya informasi apa yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan sosok yang dimaksud. Sosok yang dimaksud itu adalah Bunda Maria atau Sayyidah Maryam Al-Adra yang dikenal dalam tradisi Islam. Dan mengenai tokoh kunci, tokoh perempuan ini memang itu terdokumentasi bukan hanya di dalam Al-Quranul Karim, tetapi juga terdokumentasi dalam tradisi Kristiani. Misalnya kita bisa baca dalam Injil Lukas atau Injil Matius dan lain sebagainya. Tradisi Yahudi juga memiliki dokumen yang membicarakan hal yang sama. Meskipun kalau kita bandingkan tiga dokumen agama Ibrahimiyah ini, ada meeting point sekaligus ada titik perbedaan. Nah, tentu saja itu penting untuk kita bahas. Nah, sebagai Muslim mau tidak mau kita mulai dari pembahasan apa yang termaktub dalam surah Maryam. Nah, menarik kan? Kenapa muncul nama Maryam, surah Maryam itu? Dan kalau kita cermati di dalam Al-Quran itu, satu tokoh perempuan yang kemudian menjadi nama satu surah di dalam Al-Quran itu hanya surah Maryam. Dan kalau dicari di surah lain, adakah tokoh perempuan yang menjadi nama satu surah? Ternyata tidak ada. Hanya surah Maryam itu. Kalau surah An-Nisa itu bukan nama seseorang, nama perempuan, tapi itu hanya gender. Kalau ada gender laki, ada gender perempuan. Nah, dalam bahasa Arab An-Nisa arti harfiahnya perempuan. Sedangkan Maryam itu personal name, nama pribadi. Dan itu bicara mengenai tema sentral yang kontroversi ini. Nah, kita bisa mulai dari Al-Quran Pak Edi. Kita bisa baca di dalam surah Maryam. Fa insyaallah ayat yang ke-28, yang tadi Pak Edi. Oh, yang 28 ya. Ayat 28 surah Maryam. Klik aja Pak Edi. Ini ya.
Ya, baik, kita lihat di sini. Ayat ini menjadi sebuah bukti bahwa informasi mengenai tokoh yang bernama Sayyidah Maryam itu benar-benar melintas batas agama dan tradisi. Dan kita tahu kalau kita bicara mengenai tokoh perempuan yang bernama Sayyidah Maryam, itu kan bukan dari tradisi Arab, tapi berasal dari tradisi Bani Israel. Artinya bukan bagian dari kalangan Bani Ismail, tapi bagian dari tradisi Bani Israel. Dan tentu saja ini informasi sebelum munculnya Al-Quran diturunkan. Islam belum ada itu. Artinya Islam melalui risalah Nabi kita Muhammad SAW diturunkan di abad ke-7 Masehi. Ini berarti tokoh historis ini sebelum abad ke-7 Masehi. Ya. Artinya pada awal-awal abad Masehi. Dan kita tahu ini terekam ulang. Jadi Islam hanya merupakan repetisi, pengulangan atas peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dan itu dijelaskan dalam ayat ini. Ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ukhta Harun. Arti harfiahnya wahai saudara perempuan Harun. Maka na abuki mra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiyya. Yang arti harfiahnya, wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Artinya apa? Ini bahasa sarkasme atau bahasa satir kalau saya sebut dalam istilah ungkapan yang sastrawi. Bahasa sindiran kalau bahasa sederhananya. Jadi sebenarnya yang dituju itu siapa? Yang dialamatkan sebagai tokoh yang melakukan perbuatan buruk. Di sini muncul tokoh perempuan, yakni ya ukhta Harun. Siapa itu? Maryam. Dan Maryam disapa dengan sebutan saudara perempuan Harun. Jadi Maryam itu dianggap sebagai orang yang melakukan perbuatan zina oleh bangsanya sendiri, oleh kaumnya sendiri, oleh tokoh-tokoh besar di masa beliau hidup. Dianggap sebagai perempuan pezina. Yang berkata ini bukan saya Pak Idi. Al-Quran sendiri menegaskan. Jadi beliau itu dituduh. Namanya dituduh itu berarti sesuatu yang sifatnya sudah menjadi semacam informasi umum pada masanya. Dan itu harus diklarifikasi. Nah, klarifikasi Quran tentu saja menarik untuk dibicarakan di malam ini. Yang harus kita bahas ada dua tema besar. Pertama, kenapa Sayyidah Maryam itu disapa dengan sebutan saudara perempuan Harun? Biasanya saudara kita yang non-muslim, yang tidak paham Al-Quran, mengatakan bahwa bagaimana mungkin Sayyidah Maryam atau Bunda Maria, ibunya Isa Al-Masih atau bunda dari Yesus Kristus, itu disapa sebagai saudara perempuan Harun. Padahal zamannya jauh itu. Padahal zamannya berbeda. Karena mereka punya pemahaman bahwa Harun itu adalah tokoh yang hidup sezaman dengan Nabi Musa. Dan kebetulan Nabi Musa, kemudian Nabi Harun, kemudian Maryam itu hidup pada satu masa. Di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa ada tokoh yang bernama Harun, ada juga tokoh yang bernama Maryam. Ya, ini adalah era pada masa yang lebih awal. Sementara ketika Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang perempuan yang bernama Maryam, ini adalah dua tokoh yang berbeda. Meskipun namanya sama-sama Maryam. Tapi menariknya kenapa Al-Quran menyebut nama Harun di sini. Ya, ini sebetulnya gaya bahasa Semitik untuk menegaskan bahwa memang Sayyidah Maryam itu keturunan Harun. Harunnya
era zaman Nabi Musa. Tapi sekaligus Sayyidah Maryam itu punya saudara laki-laki yang bernama Harun. Ini di zamannya Nabi Isa itu Maryam punya saudara juga. Iya, artinya kalau kita bahas misalnya tafsir Al-Furqan yang ditulis oleh A.Hasan, beliau menjelaskan secara jelas bahwa Sayyidah Maryam, bunda dari Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu punya saudara laki-laki yang bernama Harun. Tapi sekaligus keduanya ini adalah keturunan dari Harun, Nabi Harun di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa. Ini sekali lagi gaya bahasa Semitik, dan ini bukan monopoli Quran. Sekali lagi, bukan hanya monopoli Quran untuk menjelaskan gaya bahasa Semitik ini, tapi juga termaktub di dalam Injil Lukas. Injil Lukas kenapa? Injil Lukas juga punya semangat untuk menjelaskan gaya bahasa Semitik itu. Hampir sama. Hampir sama, tapi yang dirujuk bukan tokoh yang bernama Harun, tapi tokoh perempuan yang bernama Elizabeth. Ada apa ini dengan Elizabeth? Nah, sekali lagi, tadi saya tegaskan, ini adalah gaya bahasa Semitik, gaya bahasa Timur Tengah. Apakah itu versi Ibrani, apakah versi Suryani, apakah versi Arab, memiliki kesejajaran. Karena apa? Sama-sama merujuk pada gaya bahasa Semitik, bahasa apa yang disebut Samiyah itu, ya. Kita fokus pada Quran tadi kayak begitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Lukas, kita lihat di Lukas pasal 1 ayat 36, ya. Silakan cek Pak Edi. Lukas 1:36. Ayatnya 36. Iya, Lukas pasal 1 ayat 36. Tolong dibaca Pak Edi. Dan sesungguhnya Elizabeth, anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Tolong diulangi lagi Pak Edi. Tadi ada salah baca sepertinya. Dan sesungguhnya Elizabeth, anakmu itu. Anakmu atau sanakmu? Iya, salah saya. Ini penting untuk ketelitian membaca betul, Pak Edi, oke? Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Oke. Injil Lukas pasal ketiga ayat pasal pertama ayat 36. Kalau kita lihat versi terjemahan Indonesia disebutkan, dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Elizabeth. Informasi ini, kalau kita tidak membuka lembaran sejarah, pasti punya kesimpulan yang keliru. Kenapa? Karena di sini ditegaskan ada tokoh yang bernama Elizabeth. Pertanyaannya, Elizabeth itu kalau kita baca melalui kitab Perjanjian Lama, sekali lagi, kalau kita baca melalui kitab Perjanjian Lama, Elizabeth itu adalah istri Harun. Elizabeth itu istri Harun. Kalau Elizabeth itu istri Harun, ya, sedangkan informasi ini berkaitan dengan hubungan Elizabeth dengan Maryam, apakah kemudian orang yang salah baca itu menafsirkan bagaimana mungkin Elizabeth yang istrinya Harun hidup sezaman dengan zamannya Nabi Isa alaihissalam? Nah, ini karena kurang piknik tadi. Nah, kalau kita lihat data, apa memang ada tokoh lain selain Elizabeth yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru selain dari istri Harun? Apa ada itu Pak Ali? Ada ya? Di Perjanjian Lama ya? Perjanjian Lama? Di zamannya Nabi Musa? Zamannya Perjanjian Lama. Belum Nabi Musa malah ya? Mau zamannya Nabi Musa atau zaman sebelum Nabi Musa atau zaman sebelum eranya Yesus Kristus? Ada enggak tokoh Elizabeth yang namanya Elizabeth selain dari istrinya Nabi Harun? Tidak ada.
Dan itu tercatat di dalam kitab Keluaran, Pak Edi. Maksudnya ada di kitab Keluaran? Ya, memang istrinya Nabi Harun. Selain itu, tidak ada. Oh. Jadi kalau kita ditanya oleh yang non-muslim, memang ada tokoh Harun selain dari Harunnya Nabi Musa yang sezaman dengan Nabi Musa. Di Perjanjian Baru. Perjanjian Lama Ya. tidak ada. Perjanjian Baru juga tidak ada. Nah, masalahnya ini kan sebetulnya sama-sama fokus pada satu tokoh. Yang satu versi Islam merujuk pada tokoh laki-laki, yakni Harun. Yang versi Kristiani merujuk pada tokoh perempuan, istrinya Harun, yakni Elizabeth. Cuma masalahnya dalam kitab Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Ya. Udah ketemu? Nah, dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Abinadab, dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Nah, sekarang kita lihat di sini versi terjemahan. Dan Harun mengambil Eliseba. Eliseba ini saudara perempuan dari Nahason. Pertanyaannya, di sini Eliseba ini sebetulnya versi bahasa Ibrani. Oh, Eliseba. Kalau kita lihat teks versi Septuaginta, Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, tidak tertulis Eliseba, tapi tertulis Elisabeth. Oh. Jadi Eliseba itu lafal bahasa Ibrani. Elisabeth itu lafal bahasa Yunani. Jadi pertanyaannya, kalau versi Quran, Nabi Isa alaihissalam dikaitkan dengan Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu saudara perempuan Harun. Sedangkan versi Kristiani, versi Kristen, Nabi Isa atau Yesus Kristus itu keturunan Maria, saudara perempuan dari Elizabeth. Ya. Sekaligus keturunan dari Elizabeth, istrinya Nabi Harun. Nah, ini menarik kan? Jadi Harun ada, Elizabeth ada, Maryam ada. Maryam ada. Di Perjanjian Lama itu ya. Perjanjian Lama. Dan Perjanjian Baru diulang lagi. Nah, di dalam kitab Peshitta ini menarik. Kenapa? Karena di dalam tradisi Kristiani ada perbedaan pendapat seperti yang saya jelaskan tadi. Sebetulnya Perjanjian Baru itu aslinya ditulis dalam bahasa apa? Ada yang mengatakan bahasa Yunani, ada yang mengatakan bahasa Suryani. Nah, kita lihat versi bahasa Suryani yang dikenal dengan sebutan teks Peshitta. Jadi ini Peshitta ya, The New Testament Syriac. The Peshitta Interlinear Syriac Arabic ini kita akan menemukan dalam Lukas 1 ayat 36. Lukas 1 ayat 36. Nah, di sini disebutkan 36 di sini ada mana ini? 3 tulisannya kecil-kecil. Ah, ini. Waha Elizeva ahyantihi. Waha Elizeva ahyantihi. Arti harfiahnya itu jelas. Dan Elizeva Ahyantehi itu berasal dari kata khoteh. Jadi Ahyantehi itu kalau diarabkan sama dengan uhtun, saudara. Ukhta, ya. Sama dengan uhtun, ukhta itu arti harfiahnya saudara perempuan. Jadi kalau saudara perempuan ini kalau diterjemahkan sanakmu, ini artinya lebih tidak tepat kalau dilihat dari versi bahasa Suryani. Karena kalau ahyantehi itu sejajar dengan uhtun, ukhta dalam bahasa Arab. Arti harfiahnya saudara perempuanmu. Jadi kalau di sini, dan sesungguhnya Eliseba atau Elizabeth saudara perempuanmu, ini sejajar dengan Quran ya ukhta Harun. Kalau Quran disebut ya ukhta Harun, saudara perempuan Harun, karena dia juga keturunan Harun, ini juga sama karena
Elizabeth dan Maria juga keturunan Elizabeth, istrinya Harun. Ini gaya bahasa Semitik. Jadi kalau Al-Quran dikatakan keliru, ya sama dengan mengatakan ini juga keliru, Pak. Elizabeth di Perjanjian Baru juga ada. Iya, karena apa? Ini gaya bahasa yang sejajar. Yang satu merujuk pada tokoh perempuan, yakni Elizabeth, istrinya Harun. Sementara Quran merujuk pada tokoh laki-laki Harun, suaminya Elizabeth. Saling melengkapi sebenarnya kan? Bingung akhirnya. Bukan bingung. Kalau kita merujuk Quran dan merujuk Injil Lukas, sebetulnya saling melengkapi. Iya, tapi ternyata 3 nama itu saling mengikat ya. Iya. Di Perjanjian Lama juga ada, Perjanjian Baru ada, di Al-Quran pun disebutkan. Dan mereka yang kurang piknik langsung menuduh bahwa Al-Quran ini salah catatan sejarah. Iya, katanya. dia bilang masa saudara perempuan Harun di zaman Nabi Musa kok tiba-tiba muncul di zamannya Nabi Isa. Ya karena mereka punya pemahaman Nabi Harun itu adalah sekedar saudara perempuan Harun. Padahal maksudnya bukan sekedar itu, ada kaitan dengan nasab kepada Nabi Harun. Sama seperti ini dalam Injil Lukas. Elizabeth dan Maryam, ya, artinya Maryam dan Elizabeth itu sama-sama keturunan dari Elizabeth, istrinya Nabi Harun. Makanya disapa malaikat itu menyebut dengan sebutan apa? Eliseba, saudara perempuanmu. Kalau diterjemahkan secara harfiah, karena kalau merujuk pada teks Peshitta itu Akhyantehi. Bahasa aslinya. Bahasa Suryaninya sama dengan ukhta. Kalau ini terjemahan ini biasanya diambil dari apa nih Pak Ali ya? Ya ini terjemahan yang istilahnya terjemahan yang general. Sanakmu ya, saudaramu. Kalau disebut sanakmu itu kan bisa siapapun, keluarga besar, dari klan mana nggak ada masalah. Tapi kalau disebut saudara perempuanmu itu lebih tegas, lebih terfokus. Sama seperti Quran, saudara perempuanmu. Jadi sekali lagi kalau ada orang yang mengkritik Al-Quran, mengatakan bahwa Al-Quran salah penempatan nama Harun di situ, maka sama seperti mereka mengkritik salah penempatan nama Elizabeth sebagai saudara perempuan Maria. Karena ini gaya bahasa Semitik sekali lagi. Dengan kesimpulan sederhana, karena Elizabeth dan Maria itu punya hubungan darah, ya, kemudian mereka ini keduanya nasabnya sambung kepada Elizabeth, istrinya Nabi Harun. Kalau versi Quran, Harun itu saudara perempuan dari Maryam. Keduanya nasabnya itu nyambung kepada Harun, suaminya Elizabeth. Nah, di sini jelas kan? Berarti versi Islam tidak keliru, versi Quran tidak keliru, versi Injil Lukas juga tidak keliru. Hanya yang keliru adalah mereka yang tidak cerdas memahami gaya bahasa Arab dan gaya bahasa Suryani. Itu saja. Jadi kalau ada tuduhan Al-Quran salah, karena ini dunia debater ini sudah dibahas lama ini Ustadz Ali. Banyak mereka mengatakan ini Al-Quran gimana ini? Kok disebut Maryam saudara perempuan Harun, padahal Harun itu di zamannya Nabi Musa. Ini udah dijelaskan semua ya. Dan ternyata istrinya Nabi Harun itu namanya Elizabeth. Iya, namanya Elizabeth. Elizabeth juga ada di zamannya Nabi Isa. Iya, dan betul. Disebut juga anak punya sanak atau saudara perempuan. Jadi hampir sama kalimatnya kalau dipakai di dalam kalimat Al-Quran itu ya Pak Ali ya. Sama, hanya beda referensinya. Kalau referennya versi Quran merujuk pada jalur laki-laki, yakni Nabi Harun. Sedangkan Injil Lukas merujuk pada jalur perempuan, yakni siapa? Elizabeth, istrinya Nabi Harun. Jadi gaya bahasa Semitik itu harus dipahami. Kalau tidak dipahami akan keliru dan akan muncul fitnahan mengatakan Quran keliru merujuk secara historis. Oke. Nah, kemudian yang poin yang kedua, itu poin yang pertama Pak Edi. Poin yang kedua mengenai siapa itu Sayyidah Maryam dituduh sebagai pezina. Tapi surah Maryam tadi ya. Ya, tapi harus diketahui Pak Edi. Sebelum bahas itu ada perbedaan cara pemahaman.
Kalau menurut Quran, Maryam itu siapa ayahnya? Imran. Imran, ya. Makanya disebut nama surah Ali Imran, keluarga Imran. Jadi ayahnya itu bernama Imran. Tetapi ini kan menjadi masalah karena saudara kita yang tidak paham Al-Quran, dikiranya Quran juga salah. Ini berarti Al-Quran salah alamat karena merujuk pada Imran, bapaknya dari Harun, bapaknya Musa. Ya kan? Ada yang mengatakan begitu kan? Nah, ini harus dijawab. Yang mengatakan begitu berarti orang ini juga tidak banyak bacaan yang dibaca. Hari ini, malam ini saya bacakan dokumen yang ditulis oleh seorang uskup. Kalau uskup itu kan berarti bukan tokoh ulama kita, tapi seorang pembesar, seorang pemimpin gerejawi yang bernama Egidio da Viterbo. Egidio da Viterbo ini seorang uskup yang menjelaskan bahwa Imran, versi yang disebut dalam Al-Quran sebagai ayahnya Sayyidah Maryam, itu sebetulnya nama lain dari tokoh yang bernama Yoakhim. Nah, kalau kita lihat perjanjian baru, apakah disebutkan nama orang tua laki-laki dari Sayyidah Maryam? Tokoh yang bernama Yoakhim? Tidak disebutkan. Tradisi Katolik maupun tradisi Ortodok meyakini dan menjelaskan tokoh yang bernama Yoakhim itu adalah orang tua kandung laki-laki ayahnya dari Sayyidah Maryam. Dan itu menjadi sebuah tradisi agama dan tidak bisa ditolak. Siapa namanya tadi? Yoakhim. Yoakhim. Nah, kalau kita merujuk pada Al-Qur'anul Karim, ya, Al-Qur'anul Karim, coba lihat di surah Ali Imran ayat 38, insyaallah. Ayat 38. Di sanalah surah Al-Imran ayat 38. Sebentar, saya mungkin tidak keliru ya. 38 atau 83. Coba cek Pak Edi. 83 ya. Bukan. Sebentar, saya cari dulu ntar. Sorry. 35 Pak Edi. 35. 35 ya. Al-Imran ayat 35. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menasarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Oke. Ayat itu memberikan informasi kepada kita. Kalau lafal Al-Qur'annya kan jelas. Idh qalat imra'atu Imran. Ingatlah tatkala telah berkata. Siapa? Imra'at. Istri dari siapa? Imran. Imra'atu Imran. Istri dari Imran. Nanti Imran ini akan memperanakkan Sayyidah Maryam. Atau istri Imran itu akan melahirkan Sayyidah Maryam. Ya. Pertanyaannya, kok kenapa Al-Quran menyebut Imran? Apa tidak salah ini Al-Quran? Kalau itu salah, berarti Quran itu salah dalam menempatkan konteks historis. Tapi Imran. Tidak mungkin Al-Quran itu keliru. Kenapa? Karena kita bisa merujuk dari dokumen Bapak Gereja sebetulnya. Bapak Gereja. Soalnya kalau di kitab Injil tidak disebut ya? Tidak disebut namanya. Kalau ada yang menyebutkan Eli sebagai orang tuanya Maryam, itu hanya tafsiran yang sebenarnya menjadi perdebatan di antara Kristiani sendiri. Kalau di kitab Tapi mengenai kekristenan dari semua denominasi sepakat dan mengakui bahwa istri Imran, istri dari orang tua Maryam itu disebut namanya Hana. Sedangkan laki-lakinya, suaminya disebut Yoakhim. Di sini disebutkan Pak Edi.
Kalau ini terjemahan Quran bahasa Latin, versi Bapak Gereja ini, pembesar gereja, Egidio da Viterbo, menyebutkan, De ana matre Maria. De ana matre Maria. Artinya, ana ibu dari Maria. Itu bahasa apa, Pak? Bahasa Latin. Oh. Nah, disebutkan apa? Kalau Al-Qur'annya menyebut, idh qalat imra'atu Imran, ingatlah tatkala telah berkata istri Imran. Jadi istri Imran telah berkata. Di sini disebutkan apa? Quando dixit uxor Yoachim. Muncul nama siapa? Yoachim. Ini jelas. Quando dixit uxor Yoachim. Ingatlah tatkala telah berkata siapa? Istri Yoachim. Jadi disebutkan bukan istri Imran, tapi istri Yoachim. Yang mengatakan begini siapa? Ulama kita? Bukan. Ini pembesar gereja dari tradisi Katolik sendiri. Ketika memahami Al-Quranul Karim yang namanya Egidio da Viterbo, menyebutkan nama Yoachim. Jadi kesimpulannya sederhana. Yoachim itu adalah nama dari Imran. Imran adalah nama lain dari Yoachim. Oh, kalau Imran bahasa Arabnya. Bahasa dalam tradisi Arabnya. Sementara dalam tradisi non-Arab disebut Yoachim, dan yang mengatakan begitu adalah tradisi kekristenan sendiri. Yoachim dengan Imran sama itu dijelaskan di mana, Bali? Ini Egidio da Viterbo. Nggak, maksudnya kok kayaknya beda gitu. Ya memang pelafalannya beda, tapi sosoknya satu. Sosoknya satu. Sama seperti kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, kalau dalam Al-Quran disebut siapa? Tokoh mertuanya dari Nabi Musa, Su'aib. Ya kan? Tradisi Arab. Ya. Sementara dalam tradisi Perjanjian Lama disebut Rehuel dan juga disebut Yitro. Oh, tidak mirip sama sekali ya? Iya, satu tokoh ini bisa disebut Rehuel, bisa disebut Yitro. Bagaimana cara pelacakannya? Itu bagian dari tradisi. Sementara kalau dia disebut Su'aib juga bagian dari tradisi. Kalau kita bandingkan dengan eranya Nabi Isa alaihissalam, orang tua laki-lakinya bernama Imran, sementara dalam tradisi kekristenan disebut Yoachim. Tapi maksudnya tokohnya satu. Siapa yang berkata begitu? Egidio da Viterbo. Ini uskup. Makanya seringkali di Al-Quran itu dituduh nama-namanya kok beda dengan di Alkitab. Iya. Sering dia katakan ini Al-Quran nyontek tapi namanya tidak sama. Berarti seperti Su'aib, seperti tadi ya, seperti Imran juga ternyata namanya memang beda, tetapi merujuk satu orang. Itulah sebabnya tradisi Semitik itu menarik sebenarnya. Dan kalau kita lihat dari catatan Alkitab sendiri, satu tokoh bisa memiliki lebih dari satu nama. Tetapi itu kita bisa rujuk dari mana? Dari tradisi. Dari kitab-kitab bapak gereja ini ya. Sekarang kita tanya kepada saudara-saudara kita dari kalangan Kristiani, mau denominasi Ortodok, Katolik, Protestan, selalu dan memang selalu menjelaskan nama orang tua laki-laki dari Sayyidah Maryam itu adalah Yoachim. Dan itu dikenal. Sementara Al-Quran menyebutkan itu adalah Imran. Tapi Imran di sini bukan Imran zamannya Nabi Musa, tapi Imran yang lain yang kebetulan namanya sama. Di zaman Nabi Musa juga ada nama Imran. Ada Amram. Disebutkan Amram di sini. Iya, bukan Imran tapi Amram. Pelafalan ada kemiripan. Abraham, Ibrahim itu kan sesuatu yang harus dinalar dari tradisi Semitik, tradisi Timur Tengah. Sampai sekarang itu yang mereka yang tidak paham itu mereka mengatakan Abraham dan Ibrahim itu dua sosok berbeda. Karena apa? Mereka kurang literasi. Sehingga kesimpulannya Su'aib dengan Yitro itu beda. Su'aib dengan siapa itu? Rehuel itu beda. Padahal tokohnya sama. Yesus dengan Isa itu beda. Padahal tokohnya sama. Kemudian menyebutkan Imran dengan Yoachim itu beda. Padahal tokohnya sama.
Bahkan di sini ditegaskan namanya adalah Yoakhim, suami dari Ana. Ini teks yang Quran versi bahasa Latin sudah diterbitkan Pak Edi. Dan ini bukan kadang-kadang kalau saya memikirkan begini, kalau kita mengenal ada Bible, ada Alkitab versi bahasa Latin yang disebut teks Vulgata. Al-Quran juga keren, ada versi bahasa Latinnya. Ini yang disebut Latin Translation of the Quran. Ini abad ke-16. Ya. Dan ini ditegaskan karya dari siapa? Egidio da Viterbo. Romo tadi ya. Seorang Romo ini. Bukan seorang ulama Pak Edi. Artinya apa? Mereka sendiri paham bahwa ini tokohnya satu dengan nama, yang satu tradisi Arab, yang satu tradisi Yunani. Dan itu juga disebutkan di dalam teks yang disebut Injil Yakobus. Nama orang tua dari Sayyidah Maryam. Injil Yakobus. Padahal itu disebut Injil apokrif memang. Tetapi nama tokoh yang bernama Yoakhim itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Sampai hari ini tidak dianggap keliru. Nah, sementara kalau tuduhan yang dialamatkan kepada Sayyidah Maryam sebagai seorang pezina, apakah ini hanya klaim dalam Quran? Ternyata enggak. Itu adalah informasi yang juga terkonfirmasi di dalam kitab Talmud. Talmud. Jadi dalam kitab Talmud itu ada informasi bahwa Sayyidah Maryam itu disapa ya, disapa itu dijuluki dengan nama apa? Stada. Hastada. Sebentar dulu Ali, biar pemirsa paham ini. Di kitab sucinya orang Yahudi itu memang ada Tanakh ya, Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Di samping kitab Tanakh ini hampir 100% ya yang dimasukkan dalam perjanjian lamanya orang Kristen. Ada kitab lagi ya, namanya Talmud. Nah, Talmud ini apa dulu Ali? Talmud itu sebetulnya mirip seperti Perjanjian Baru versi Kristen. Perjanjian Baru versi Kristen. Jadi kalau ditanya, apakah kitab Talmud itu statusnya sejajar dengan kitab Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim yang disebut Perjanjian Lama itu? Sejajar. Kalau yang disebut Torah, ya Torah itu ada Torah yang sebikhtab, Torah yang tertulis. Tapi ada juga Torah yang lisan, tidak tertulis. Tapi pada akhirnya ditulis juga. Tapi awalnya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam bentuk lisan. Makanya disebut Torah sebealpe. BLP itu dari mulut. Lisan. Mulut. Ini kalau dilihat dari tradisi Semitik sebetulnya ini sama dengan versi Islam. Islam itu kan ada hadis, ada Quran. Quran itu sesuatu yang ditulis. Sementara kalau hadis itu sifatnya lisan, yang dicontohkan oleh Nabi. Iya, itu kan diceritakan, disampaikan tapi secara juga ditulis. Lisan, tapi pada akhirnya ditulis juga. Ini sama dengan versi Yahudi. Ada yang Torah yang tertulis, ada Torah lisan. Nah, Torah lisan itu salah satu bagiannya disebut Talmud. Nah, Talmud itu ada perawi-perawinya. Jadi ada perawi ini dari siapa, A dari B, B dari C dan seterusnya. Rabi ini bicara atas nama rabi siapa, sama dengan sanad hadis. Sama persis. Dan memang disebutkan Sayyidah Maryam itu disapa dengan nama Hastada. Artinya? Nah, ini menarik kan? Karena kalau kita nggak paham tradisi Yahudi, pasti kebingungan. Karena stada itu nggak ada artinya. Sebelum dibongkar sebagai sebuah kata yang penuh rahasia. Maksudnya begini, Pak Edi mengenal istilah akronim enggak? Ya, tanpa nama. Akronim. Oh, akronim sama. Akronim misalnya ada kata ABRI. Apa itu? Iya, singkatan. Nah, dari kata apa? Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI. Ya. Nah, tradisi Yahudi itu akrab dengan begini. Misalnya, Radah. Siapa itu Radah? Oh, ternyata itu kalau kita mengenal tradisi Yahudi, pasti tahu Radah itu Rabbi David Kimhi. Disingkat menjadi Radah. Rasak. Bukan rusak ya, Rasak. Rasak itu Rabbi Saadia Gaon.
Tanah pun singkatan ya? Tanah juga singkatan. Tanah, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nah, Stada itu juga singkatan. Oh, ternyata bukan. Apa itu Stada? Orangnya disebut Stada. Itu menunjukkan the kalau bahasa Inggrisnya. Yang sudah pasti itu. Stada. Apa itu Stada? Singkatan dari Satidami Ba'ala. Apa artinya? Seorang perempuan yang tidak setia kepada suaminya. Oh, selingkuh gitu. Bisa dibayangkan Stada, gitu? ya itu. Iya. Oh. Jadi itu perempuan yang tidak setia pada suaminya. Artinya melakukan perbuatan di luar hukum Taurat. Dan dia melakukan penyimpangan. Yang arti harfiahnya sang pezina. Kalau zaman sekarang pelakor. Bukan pelakor. Kalau pelakor itu kan masih belum ada keintiman. Ini sudah ada keintiman. Singkatannya itu. Apa itu pelakor? Oh, Jadi, bukan pelakor, ya. Stada itu bukan istilah panjang, itu istilah singkat. Satid dami ba'ala, sang perempuan yang tidak setia pada suaminya. Dan itu kepada siapa dia melakukan itu? Kepada seorang serdadu Romawi yang bernama Pantera. Tetapi ini yang menjadi masalah di sini Pak Ali akhirnya. Jadi waktu kita menjelaskan Bunda Maria itu seorang yang tidak lurus, pezina dan sebagainya, kemudian kitab Talmud menulis itu selingkuh dengan tentara Romawi yang bernama Pantera. Akhirnya mereka menuduh, wah ini Ustadz Ali mengatakan Maria berzina. Ya sebetulnya bukan saya yang mengatakan itu, kan saya mengutip dari catatan yang termaktub di dalam kitab Talmud yang menegaskan memang Bunda Maria atau Sayyidah Maryam itu dituduh sebagai apa? Hastada, artinya perempuan yang tidak setia pada suaminya. Dan itu terkonfirmasi juga dalam Al-Quran, kan dia dituduh juga. Jadi yang mengatakan begitu, apakah saya? Bukan, saya hanya mengutip Quran, ada tuduhan seperti itu. Dan Talmud menegaskan itu, memang ada tuduhan. Seandainya Pak Edi, yang menyebutkan itu hanya Al-Quran, tidak terkonfirmasi dengan kitab Talmud, berarti Quran itu hanya mengada-ngada. Oh, betul. Justru kita ini semakin bisa menjawab kegelisahan kita semua. Kenapa Al-Quran itu mengatakan ada dialog antara pembesar Bani Israel dengan Sayyidah Maryam, dan Sayyidah Maryam dituduh melakukan perzinahan. Dari mana informasi Al-Quran itu? Keakuratannya bisa dijamin. Kalau ada data pembanding, ternyata betul. Di dalam kitab Talmud ada pernyataan itu. Kalau di Alkitab memang tidak ada ditulis. Di Alkitab itu hanya sekedar indikasi. Indikasi. Apakah betul ada indikasi yang tuduhan sifatnya bukan tuduhan, ada indikasi yang mengarah hal yang sama, ya. Meskipun kalau menggunakan istilah tuduhan barangkali itu menjadi perdebatan, ya. Yaitu Yusuf mau menceraikan. Nah, coba bisa dibaca Pak Edi di dalam Injil Matius pasal berapa itu? Matius. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19. Injil Matius pasal 1 ayat 18 ayat 19 sampai 19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, pertanyaannya begini, kenapa Yusuf sebagai seorang laki-laki yang sebenarnya dia itu adalah calon suami dari Maryam, yang dia belum pernah melakukan hubungan sebagai suami istri, tapi menjumpai istrinya, calon istrinya sudah mengandung, maka dia bermaksud untuk menceraikannya. Kenapa? Ya pasti ada isu-isu di pasti belakangnya. ada sesuatu. Tidak mungkin
dia bermaksud menceraikan, sedangkan calon istrinya sudah mengandung tanpa ada sebab. Sebabnya apa? Itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Itulah sebabnya ketika dia mau menceraikannya, belum menceraikan nih, mau menceraikannya, berarti apa yang dibayangkan dalam pikiran Yusuf? Ya, dia menuduh pasti dengan orang lain gitu ya. Ya, saya tidak mengatakan Yusuf menuduh, dia pasti berpikir dan berpikir keras, bukan berpikir sederhana. Dia berpikir keras, kenapa sampai dia mau bermaksud untuk menceraikannya. Artinya ada sesuatu yang menjadi sebab. Ya, itulah sebabnya nanti pada ayat 20. Tetapi ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungnya adalah Roh Kudus. Nah, ini baru ada penegasan. Ini kan sebetulnya bahasa agama, Pak Edi. Bahasa agama. Bahasa agama muncul tokoh malaikat yang menampakkan diri kepada Maryam. Bagi seorang agamawan dan orang yang beragama, ya sudah menjadi kepercayaan, keyakinan, dan itu kita tidak ikut campur. Tapi masalahnya kenapa ada maksud Yusuf untuk menceraikan? Nah, berarti ada sebabnya. Nah, sebab itu apa? Ada koneksitas dengan Talmud tadi. Karena Maryam dituduh sama orang masyarakat ya sebagai pelaku pezina dengan tokoh yang bernama Pantera. Berarti kira-kira Pak Edi, Pak Edi kira-kira bisa menjawab enggak? Kenapa dia bermaksud menceraikannya? Yakni Yusuf bermaksud menceraikannya. Berarti tokoh yang bernama Pantera itu sudah dikenal. Sudah dikenal, hanya nggak disebutkan di sini. Berarti ini ada tokoh laki-laki lain yang melakukan perbuatan buruk kepada Maria. Itulah sebabnya Yusuf mau menceraikannya secara diam-diam. Kemudian kalau kita melihat sejarah ini, kenapa Yusuf sama Bunda Maria ini melarikan diri? Apa ini ada hubungannya? Soalnya apa? Di tradisi Israel kala itu dengan hukum-hukum Taurat Nabi Musa yang ketat itu, bahkan orang yang berzina kan harus dihukum mati, dicambuk ya, dihukum apa itu istilahnya itu? Dihukum sampai mati, dilempari batu. Itu kan tertulis di dalam hukum Taurat. Apa gara-gara tuduhan seperti ini akhirnya Bunda Maria dan Yusuf melarikan diri ini? Ya, sebetulnya kalau kita melihat pada tradisi Yahudi sendiri, penerapan hukum Taurat itu kan harus ada saksi. Saksi itu yang akan menentukan vonis. Sementara kalau tidak ada saksi, hanya merupakan rumor, hanya merupakan sebuah tuduhan, kemudian yang menyatakan diri mau bersaksi tidak ada, maka penerapan hukum syariat Taurat nggak bisa diterapkan. Ingat waktu cerita Yesus didatangi oleh orang-orang yang menuduh seorang perempuan itu berzina. Kemudian Yesus menulis di tanah itu. Siapa yang menjadi saksi dulu? Iya kan? Nggak ada yang bersaksi. Iya kan? Nggak ada saksi. Makanya hukum Taurat nggak bisa ditegakkan. Tapi orang-orang Kristen mengatakan Yesus ini luar biasa kasihnya. Bukan kasihnya, sebetulnya tidak ada saksi. Tidak ada saksi yang betul-betul valid atas kejadian itu. Soalnya kalau kita merunut hukum Taurat, itu harus ada saksi satu atau dua orang. Dua orang. Jadi untuk menghukum seseorang dengan hukum rajam, itu harus ada saksi dua orang. Versi Islam juga sama Pak Edi. Kalau orang melakukan perzinahan, dan itu harus ada saksi yang betul-betul menyaksikan secara langsung. Tapi ya susah di dalam kamar. Lah makanya itu kan sangat susah. Kalau tidak bisa menyaksikan secara langsung peristiwa itu, keintiman itu, maka dia tidak dibenarkan menjadi saksi. Apalagi hanya katanya-katanya, nggak bisa dianggap sebagai saksi. Artinya apa? Penerapan hukum syariat itu begitu ketat. Baik itu versi Taurat maupun versi Quran. Untuk menuduh seseorang berzina. Ini untuk menghindari tuduhan atau fitnah sebetulnya. Betul. Keras itu. Tapi kasihannya kalau ada perempuan yang diperkosa di dalam kamar, gak ada saksi itu. Akhirnya di persidangan gak ada saksi. Sering kalah. Tentu saja itu kan sesuai dengan konteks zaman Pak Edi. Kalau masa itu kan harus saksi betul-betul lihat. Tapi kalau ada rekaman, itu kan sudah mewakili Pak Edi. Kalau ada rekaman itu tidak harus ada saksi dalam arti
saksi secara personal manusiawi. Soalnya hukumannya waktu itu memang keras ya. Keras. Soalnya kan harus dibunuh, dirajam, dan itu kalau tidak ada saksi tidak boleh bisa dirajam. dijalankan. Dan termasuk Ibu Maria atau Sayyidah Bunda Maryam Maryam juga ini, begitu, sama. mereka menuduh Bunda Maria ini berzina dengan pantera, tetapi tidak ada saksi. Iya. Dan ternyata di dalam Al-Quran ini menariknya, di dalam Al-Quran akhirnya kan membantah itu tuduhan-tuduhan itu. Tuduhan dibantah. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, wahai saudara perempuan Harun, itu yang disebut Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangnya dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Itu maksudnya keluargamu ya. Iya. Tidak ada yang punya daerah pesina-pesina kok. Kenapa kamu kok begitu? Gitu. Itu kalau mungkin, bahasa kita gitu ya. Kalau bahasa Quran tuh begitu. Ya. Ayahmu aja nggak begitu, ibumu aja nggak begitu. Lah kenapa kamu kok begitu? Nah, itu kalau bahasa Surabaya atau bahasa kita. Nah, kalau bahasa Quran begitu, untuk itu menangkis bahasa tuduhan, satir. Untuk menangkis tuduhan ini. Ya. Jadi jelas ya, yang mengatakan bahwa Sayyidah Maryam itu berzina bukan saya, Pak Edi. Saya hanya menjelaskan versi Talmud seperti itu, versi Quran seperti itu, versi yang tercatat dalam Injil Matius ada indikasi ke arah sana. Hanya tidak dijelaskan secara langsung, hanya mengatakan ia bermaksud menceraikan Maryam. Kenapa ada upaya dia bermaksud menceraikan Maryam? Karena di dalam pikiran Yusuf ada peristiwa yang kemudian dia mau menceraikan itu. Peristiwa apa itu? Nah, Pak Edi bisa jawab sendiri. Sebetulnya nasib dari Nabi Isa atau Yesus ini di zamannya atau dengan orang-orang Israel itu sebetulnya dimulai sejak Bunda Maria ini mengandung ya. Iya. Itu sudah diserang dengan tuduhan yang menuduh orang Israel. Bahkan Nabi Isa pun nanti disalib juga orang-orang Israel. Luar biasa ini. Salah seorang nabi mulai dari kandungan sudah difitnah karena memang kelahirannya memang tidak seperti manusia biasa. Dan karena itu ini mujizat, ya. Tanda terakhir dari kalangan Bani Israel yang seperti ini. Karena sebelumnya Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dipenggal kepalanya. Kemudian yang terakhir ini juga mau dibunuh. Tetapi Al-Quran mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan itu masih diperdebatkan sampai hari ini. Itu masih diperdebatkan. Apakah benar disalib atau tidak? Ada yang mengatakan disalib tapi tidak meninggal. Ya itu apa namanya perdebatan yang nanti. Kita bahas pada topik selanjutnya. Berikutnya. Ya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, pada pemaparan tadi semoga Anda bisa menarik kesimpulan bahwa di sini Ustadz Ali sebetulnya bukan menuduh Bunda Maria itu dihamili oleh tentara Pantera, bukan ya. Karena kita meyakini Al-Quran itu kitab suci kita, dan dengan jelas Al-Quran mengatakan bahwa kelahiran Nabi Musa itu karena kelahiran Nabi Isa. Kelahiran Nabi Isa itu adalah karena mujizat dari Allah tanpa ada campur tangan dari seorang laki-laki. Dan Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa Bunda Maria itu bukan hamil karena perzinahan. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ayahmu, ibumu dulu tidak pernah melakukan hal itu. Jadi mustahil Bunda Maria, seorang yang dididik dengan keras oleh ayah ibunya, melakukan perbuatan yang tercela. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, Iya, halo. Iya, waalaikumsalam. Oh ya. Ini Pak, saya mau tanya. Tadi kan sempat ngebahas masalah sosok Yoakim. Iya. Nah, ini kalau dilihat itu orang tua dari Yusuf sendiri, ini kan namanya Eli ya. Ya. Eli dan Yakub ya. Ya sosok betul. ini, apakah sosok Eli ini yang notabene keturunan dari Salomo ini apakah sama dengan sosok Yoakim? Oh, suami dari Hana. Iya. Baik. Nah,
Dan apakah perubahan nama itu karena gini, dari Eliakim itu bisa berubah nama jadi Yoakim. Ini terdapat juga kalau nggak salah itu di 2 Raja ya, di mana Firaun itu mengangkat anak Yosia menjadi raja, yang namanya Eliakim, terus namanya dirubah menjadi Yoakim. Nah, itu aja sih. Oh, iya ya. Baik, ini pertanyaan bagus. Oke. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab begini ya. Ini ada pertanyaan bagus dari pemirsa. Apakah benar bahwa Eli yang tercantum dalam Injil Lukas itu adalah nama lain dari Yoakim? Eli. Ya, kan di dalam Lukas pasal ketiga kalau tidak keliru ya. Ya, betul, pasal ketiga. Ayat 23 disebutkan, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi yang dimaksud di sini Yusuf itu anak Eli. Ya, tapi menurut sebagian penafsir dari kalangan Protestan, sebagian penafsir ya, bukannya keseluruhan. Sebagian penafsir mengatakan bahwa Yusuf itu menantunya Eli. Oh, menantunya. Sedangkan sebenarnya anak kandung itu adalah Maryam, anak Eli. Maryam. Ini penafsir dari kalangan sebagian Protestan. Dan Eli di sini adalah nama lain dari Yoakim. Nah, nama lain dari Yoakim. Menurut penafsir dari kalangan Protestan yang sebagian tadi, ya. Tapi apakah bisa dibenarkan penafsiran itu? Saya kira ini harus dikembalikan pada dokumen gereja. Dokumen gereja generasi awal sampai abad pertengahan, ya. Kita hanya menemukan data dari bapak-bapak gereja patristik, bahkan bapak gereja apostolik generasi awal, itu memahami bahwa ini bukan silsilah Maria. Injil Lukas itu bukan silsilah Maria, tapi silsilah Yusuf. Yusuf itu punya 2 silsilah. Dia anaknya Yakub, bukan Nabi Yakub ya, tapi sekaligus dia anaknya Eli. Yang satu secara yuridis, yang satu secara biologis. Jadi mau Injil Matius ataupun Injil Lukas itu sama-sama silsilah Yusuf, bukan silsilah Maria. Itu gereja generasi awal. Terjadinya perubahan penafsiran itu baru abad 16. Sebelumnya tidak ada perbedaan pendapat di antara pakar-pakar Alkitab generasi awal. Oke. Nah, kemudian apakah Eli itu nama lain dari Yoakim? Ini sesuatu yang keliru bila dihubungkan dengan Perjanjian Lama. Memang betul, Eliakim itu nama lain dari Yoakim. Eliakim nama lain dari Yoakim. Tapi ini tokoh yang bukan tokoh Eli Perjanjian Baru ya. Ini tokoh Perjanjian Lama. Ada tokoh yang bernama Eliakim dan Yoakim. Oh, beda orang. Bukan, satu tokoh tapi 2 nama. Oh, 2 nama. Satu tokoh, 2 nama. Eliakim dan Yoakim. Tapi harus menjadi catatan. Eliakim kalau dihubungkan itu dengan nama Eli yang termaktub dalam Injil Lukas, Eli itu potongan dari kata Eliakim, itu juga salah. Kenapa? Kalau Eliakim itu pakai huruf alef. Bahasa Ibrani-nya ya, Eliakim. Tuhanku. Artinya Eli. Tapi Eli. Kalau dalam Injil Lukas itu kalau tertulis Ibraninya bukan huruf alef, pakai huruf ain. Eli. Jadi bukan Eli. Jadi ini tidak mungkin merupakan potongan atau singkatan dari Eliakim disingkat menjadi Eli. Nggak ada hubungan. Cek
Saya berani berkata, lagi-lagi saya sayembara Pak Edi, kalau ada yang bisa buktikan bahwa Injil Lukas versi tulisan Ibrani tertulis nama Eli pakai huruf alef, pakai alef Eli, saya akan kasih uang. Berapa? Mau 1 juta? Oke. Oke. Tapi justru yang saya temukan itu pakai huruf ayin, Eli, bukan pakai Eli, alef. Bahasa apa? Ibrani. Bahasa Ibrani. Ini kan nama Ibrani, bukan nama Yunani. Jadi kalau tertulis versi Indonesia memang tertulis Eli. Tapi kalau tertulis dalam bahasa Ibrani itu Eli, pakai ayin. Sementara kalau Eliakim itu pakai alef, Eliakim. Jadi sekali lagi nama Eli bukan singkatan dari Eliakim. Oh, begitu. Tapi kalau Perjanjian Baru bahasa Ibrani masa ada kali? Ada. Yang aslinya? Perjanjian Baru itu ada versi bahasa Ibraninya. Terjemahan Ibrani. Terjemahan Ibrani. Iya, tapi semua tertulis dengan huruf ayin, bukan huruf alef. Ayo, siapa yang berani mengubah menjadi huruf alef? Iya. Karena nggak mungkin itu pakai huruf alef. Iya. Kalau Eliakim pakai huruf alef, kalau Eli pakai huruf ayin. Jadi sebetulnya nggak ada hubungan itu. Nggak ada hubungan. Apalagi Bapak Gereja generasi awal menjelaskan ini Eli, nama Eli adalah orang tua dari Yusuf. Kebetulan Yusuf itu punya 2 silsilah, punya 2 nama. Punya 2 nasab. Ya. Oh, yang dari yang satu nasab secara yuridis, yang satu nasab secara biologis. Lagi-lagi kita bicara nasab lagi Pak Edi. Makanya Yesus pun ada keturunan Daud, juga ada keturunan dari siapa itu? Nah, kalau yang versi Perjanjian Baru dari Injil Matius itu dari keturunan Salomo. Ya, Salomo, Sulaiman. Kalau Yusuf keturunan Daud melalui jalur Nathan itu dari versi Injil Lukas. Kalau yang tadi keturunan Daud dari Salomo. Dan itu termaktub dalam 2 Injil ini, mau Injil Lukas maupun Injil Matius. Tapi sekali lagi itu kaitannya dengan tokoh yang bernama Yusuf, bukan Maria. Bukan Maria. Padahal Yesus, kalau begitu nasabnya Maria jelas enggak itu nasabnya? Nah iya. Padahal seringkali Yesus dikatakan bahwa keturunan Nabi Daud. Iya, di mana catatan itu ada? Enggak ada. Padahal Perjanjian Baru enggak. Kalau dirunut dari Yusuf ketemu, tapi kan Yusuf tidak membuahi Maria. Iya, masalahnya di situ. Itulah sebabnya menjadi kontroversi. Kontroversi. Iya. Jadi sekali lagi, Eliakim bukan kepanjangan nama dari Eli, atau Eli bukan singkatan dari Eliakim. Iya. Itu ada tokoh yang bernama Jimmy Jeffrey berargumen seperti itu karena dia tidak mengerti bahasa Ibrani. Jadi disimpulkan Eliakim sama dengan Eli, padahal hurufnya itu beda. Iya, Jimmy Jeffrey ya? Jimmy Jeffrey. Atau seorang apologet yang lumayan dia banyak literasi tapi keliru dalam memahami karena dia nggak ngerti bahasa Ibraninya. Kapan hari kita mau temukan dengan Ustadz Ali, dia tidak mau aja itu. Oh iya, dia mau. Dia sudah menghubungi saya, tapi saya bilang, ayolah ketemu dengan Ustadz Ali, kita ngobrol santai. Oh nggak bisa, saya alasannya sibuk, masih kuliah katanya. Jadi kalau Pak Jimmy Jeffrey melihat ini, kita tunggu kehadirannya. Kalau mau ke Surabaya kita siap. Ya nggak usah debat lah, kita dialog santai saja. Ya, kita kan bisa bicara dari konteks bahasa Ibraninya. Iya. Apa ada tulisan Eli pakai huruf alef? Iya. Kebanyakan adalah nama itu Eli pakai huruf ayin. Atau kalau Ibu Rita Wahyu bersedia hadir nggak apa-apa ini. Oh iya, bagus. Karena ini diskusi akademik, Pak. Saya juga mengundang Ibu Rita Wahyu, Bambang Nursena. Bapak Bambang Nursena ini udah lama kita sering mengundang beliau. Kalau bisa kita ketemu dalam suatu forum, ya diskusi kekeluargaan lah. Kita bukan berdebat, jadi diskusi dengan kekeluargaan, baik itu Ibu Rita Wahyu, Jimmy Jeffrey,
atau Bapak Bambang Norsena. Saya sudah 3 kali ke The Cafe Museum di Malang. Ya. Tapi selama 3 kali saya ke sana tidak ada satupun. Saya tidak menemukan. Bahkan waktu itu saya tanya, nggak ada. Bahkan kita waktu itu mengutus Bapak Ali Mahrus yang udah meninggal itu ya. Iya. Udah 2 kali juga ke sana. Jadi kalau Bapak Bambang Norsena melihat tayangan ini, kita tunggu ya. Jadi kita bukannya menghindar, tetapi kita malah mengundang ini. Kalau ada yang melihat tayangan ini, tolong di-share ke Bapak Bambang. Kita undang beliau, duduk bersama, diskusi. Ya, diskusi buka-bukaan Al-Quran dan Alkitab secara akademik ya. Akademik. Kalau Quran keliru ya katakan Silakan. keliru, nggak apa-apa. Soalnya sering kita dikatakan, anak Ustadz Ali hanya monolog. Bapak Bambang Norsena juga monolog. Bapak Bambang Norsena kita pertemukan dengan Ustadz Ali. Kalau Ustadz Ali sih track recordnya debat itu udah banyak. Cuman dulu kita nggak rekam, Ali. Dulu di AWF kita udah berapa kali itu debat ya, offline. Tapi waktu itu memang belum terdokumentasi secara baik. Tidak seperti sekarang. Tidak zamannya YouTube ini ya. Kalau dulu kan YouTube masih ya belum muncul lah. Dan rekaman-rekaman itu malah yang banyak yang punya itu malah orang Kristennya. Dalam bentuk CD dulu ya? Iya, kita yang CD. Panitia malah nggak punya. Sekarang CD udah nggak ada kan? Ya? CD udah nggak ada. Udah rusak semua CD. Nggak bisa diputer CD-nya. Baiklah saudaraku sekalian. Nggak ada telepon lagi nih ya? Sepertinya nggak ada. Gitu ya. Jadi insya Allah nanti kalau kita live enak ini. Bisa telepon dari luar, bisa masuk tanya jawab. Atau yang ingin mau hadir di Surabaya, mau ikut kajian kita, karena saya beberapa kali membaca komen, wah saya senang ini kajian Ustadz Ali, kalau bisa saya mau ikut. Silakan datang ke Surabaya, hubungi admin kita ya. Sambil sendagurau kan asik ya. Baik itu yang dari Muslim yang mau belajar soal ilmu perbandingan agama, yang kuliah di EIN jurusan Usuluddin ya. Kemudian yang juga dari orang-orang Kristen yang sekolah teologi, STT yang ingin share ilmu Anda dengan Ustadz Menachem Ali, kami undang datang ke sini. Ya, kekeluargaan kita bincang-bincang santai, tapi ya jangan banyak-banyak karena ruangannya kecil. Ya 1 atau 2 orang lah, nggak apa-apa. Silakan hadir ya. Silakan hubungi admin atau mungkin tinggalkan di komen atau bisa lewat email ya. Mungkin ada tampilkan aja email di YPM nanti. Silakan hubungi dan Anda bisa bersama-sama dengan kami diskusi di sini. Ya, ini sekaligus saya perkenal Mbak Edi. Saya sedang buat kitab tafsir, tapi catatan kaki yang lebih banyak itu. Catatan kakinya seperti yang tadi, membahas mengenai ya Ukhta Harun, dijelasin dari bahasa Yunani seperti apa, Yunani seperti apa, Latin seperti apa. Itu menarik karena belum ada yang menjelaskan itu. Soalnya kalau kita lihat tafsir Al-Quran saat ini, itu tafsirannya kadang-kadang singkat-singkat. Saya lebih memperkaya catatan kaki nanti di situ. Dan itu diperbolehkan ya? Kenapa? Boleh, karena itu kajian akademik ya. Asal tidak merubah tafsir ya? Enggak. Ini ada hanya catatan untuk memperkaya perspektif. Ya sama seperti kalau disebut Quran itu ada nama Su'aib. Siapa itu Su'aib? Nanti saya jelaskan ada Rehuel, ada Yitro, kemudian teks Ibraninya seperti apa, kemudian itu dokumen awal dari manuskrip apa, itu saya jelaskan nanti di situ. Jadi kalau orang nanti baca kitab tafsir itu akan memperkaya perspektif dari catatan-catatan kaki itu. Ya, baik. Dan kalau saya sudah nggak ada, saya masih bisa bersuara di situ. Jadi masih ada peninggalannya di situ. Baiklah saudara-saudaraku sekalian. Saya mau tampilkan dulu ini. Saat ini kita masih dalam tahap pembangunan Yayasan Pondok Pesantren ya. Ini kemarin kita tanggal 9 Desember kita sudah mengunjungi proyek kita. Saat ini proyek kita untuk pengadaan air bersih sudah terlaksana. Ini berkat dari donasi dari Anda sekalian. Ini bentuknya sudah kita bangun ya. Kalau dulu saya promosikan, kita cari sumber karena kita akan membuat sebuah tandon, dan tandon ini sekarang sudah dibangun. Dan tandon ini akan dialirkan ke masjid, dan tandon ini juga untuk keperluan pondok pesantren besok kalau sudah jadi. Jadi ini jangkauannya ke depan ya. Kemudian
untuk saluran airnya, pipa-pipanya sudah tersambung ke masjid, dan insya Allah mulai minggu-minggu ini sudah mulai bisa digunakan untuk berjamaah. Tetapi Anda lihat di rekaman ini ya, ini masjidnya masih bolong-bolong, kemudian MCK-nya juga masih belum sempurna, keramiknya juga belum full. Kemudian kalau kita lihat masjidnya, nah Anda lihat masjidnya ini juga pintunya, jendelanya belum ada. Jadi mungkin ayam, kambing bisa masuk kan kalau nggak ada pintunya. Jadi tolong Anda yang ingin membantu kami bisa berdonasi di Taxland ya, Bank Syariah Indonesia, di nomor rekening 11188899971 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf YPM Jawa Timur. Semua dukungan Anda akan 100% kami gunakan untuk pembangunan ini. Ini adalah proyek YPM Pusat Jawa Timur yang harus diwujudkan, baik itu masjid atau pondok pesantrennya. Dan tanpa dukungan Anda semua, proyek ini tidak akan bisa kami laksanakan. Ini dari awal semuanya ini dari donatur. Kita berdiri YPM ini tidak punya modal sama sekali. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 tahun 4 tahun ini kita sudah mewujudkan ini. Kita sudah berhasil membebaskan lahan meskipun belum 100% kita beli, masih ngangsur ya. Dan alhamdulillahnya masjidnya saat ini sudah mulai bisa digunakan untuk sholat. Tapi Anda lihat sendiri pintu-pintunya masih belum sempurna. Jadi kami mohon bantuan Anda yang mempunyai rezeki lebih bisa Anda salurkan di Taxland yang berjalan. Semoga para donatur, Bapak Ibu yang sudah menyumbangkan kepada kami, semoga dilipat gandakan rezekinya, diberi kesehatan dan diberikan kemudahan dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya. Mungkin Ustadz Ali ada closing? Ya, saya kira penegasan dan paparan dari saya tadi cukup lengkap, karena saya mencoba untuk menjembatani kesalahpahaman dengan merujuk pada apa yang tadi saya sampaikan, yakni Quran bahasa Latin dalam terjemahan bahasa Latin yang digagas oleh seorang uskup yang bernama Egidio da Viterbo. Ini Al-Quran ini? Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Al-Quran dalam bahasa Latin. Ini yang nulis orang Kristen? Iya, bukan kita. Oh, tapi tidak ada yang diselewengkan atau apa tulisannya? Ya, mengenai detailnya itu ya dikaji secara intensif. Tapi kalau dari paparan saya tadi menegaskan bahwa Yoakhim adalah nama lain dari Imran. Bisa dipakai untuk rujukan juga. Sebagai rujukan. Karena dan dia itu pakai bahasa Suryani tadi. Ya, bahasa Suryani juga begitu mengenai akhyantihi. Ya. Dari kata khote itu ya sama dengan istilah ukhta dalam bahasa Arab. Arti harfiahnya saudara perempuan. Saudara perempuan Harun, ini saudara perempuanmu. Nah, sama kan? Yang satu rujukannya pada laki-laki, yakni Harun, suaminya Elizabeth. Versi Kristen merujuk pada tokoh perempuan, yakni Elizabeth, istrinya Harun. Ini kebalikan saja. Jadi kalau nggak mengerti bahasa Suryani, tidak mengerti bahasa Arab, langsung yang difikirkan adalah Al-Quran salah tulis, catatan sejarahnya. Nah, ini karena ketidaktahuan. Ya, saya kira itu. Baiklah saudaraku, semua terjawab di sini sekarang. Siapa yang dulu menuduh-nuduh Al-Quran salah? Karena di sana ditulis Maria itu Maryam, saudaranya Harun. Padahal Harun ini hidupnya di zaman Nabi Musa. Di kajian malam ini tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Kemudian soal fitnahan Ustadz Ali bahwa mengatakan Ustadz Ali menuduh Bunda Maria berzina, itu sebetulnya bukan ucapan beliau ya. Tetapi ini mengutip dari kitab Talmud. Kitab Talmud itu adalah kitab sucinya orang Israel. Dan orang Israel itu mulai Bunda Maria mengandung, bahkan sampai lahirnya Yesus, itu selalu dikejar-kejar oleh orang-orang Israel ya. Bahkan sampai dibunuh dalam cerita di Injil. Demikian saudara-saudaraku, semoga Anda tercerahkan pada malam hari ini dan nantikan kajian kami pada minggu selanjutnya.
dan kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.